Burung Garuda terbang ke awan, hinggap sebentar di atas dahan. Selamat datang Coach John Herman, bawa timnas raih mimpi yang tinggal kenangan. Halo teman-teman semuanya Garuda fans, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, sebagaimana kita ketahui bahwa rumor pelatih kepala timnas Indonesia telah mengkerucut menjadi dua kandidat, Pani Pan Broncos dan John Herman. Terbaru, kabar dari media luar negeri, yaitu Diario Diez, mengatakan bahwa John Herman telah menolak tawaran dari timnas Honduras dan Jamaika. Dan itu artinya Herman akan dekat dengan timnas Indonesia. Pertanyaannya Garuda fans, apakah ia lebih hebat dari Sintayong? Inilah pelatih baru timnas Indonesia yang akan ubah tim Garuda. Nah, itu dia. Menarik kita bahas. Sepak bola kita tentunya tidak lepas dari yang namanya kontroversi yang dibuat oleh federasi, yang dari zaman Nurdin Halid hingga zaman Erick Thohir, dari zaman aku berumur berapa ya, berumur 12 tahun hingga kini, drama dan kontroversi itu tidak pernah habis. Dari berbagai drama yang dilewati, akhirnya PSSI akan segera mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia. Sebenarnya PSSI ini tidak perlu lagi capek-capek hari itu kan, pergi ke Eropa, menginterview dan sebagainya. Seharusnya ya kalau ingin lebih instan ya call balik Sintayong. Karena Sintayong ini kan sudah mempunyai fondasi yang kuat untuk timnas. Ya tinggal melanjutkan. Walaupun kemarin agak apa ya, agak dirusak sedikit oleh Patrick Kluivert, tapi kan setidaknya masih ada lagi tersisa fondasi Sintayong di timnas. Jikalau PSSI tidak egois, tidak apa ya, tidak jaim, tidak gengsi, ya bisa saja Sintayong balik ke Indonesia. Tapi kan nyatanya Pak Erick Thohir tidak menginginkan Sintayong kembali dan beberapa anggota Exco juga tidak ingin Sintayong kembali. Akhirnya melalui drama yang begitu panjang, PSSI akan mengumumkan pelatih baru kemungkinan minggu depan atau ya awal bulan. Itu yang diungkapkan oleh anggota EXO PSSI kemarin ketika preskon. Saat ini PSSI menunggu Erick Thohir kembali dari SEA Games. Sekarang ini Pak Erick Thohir selaku Menpora sedang sibuk di SEA Games. Jadi untuk rapat EXO itu masih ditunda karena menunggu kehadiran Pak Erick Thohir. Oke teman-teman, kita kembali ke pelatih yang baru tadi, yaitu pelatih John Hetman. Walaupun kata Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali, belum ada keputusan ini diambil, tapi ya tentunya John Hetman ini sudah pole position untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Yang awalnya aku juga agak kaget, agak shock. Lah kenapa John Hetman ya kan? Awalnya aku mengira dan berharap bahwa pelatih itu ya Giovanni Van Bronckhorst, dan pernah juga aku bahas di video sebelumnya ya di video ini. Tapi ya kemungkinan pertimbangan juga kali ya, pertimbangan Giovanni ini kan belum pernah meloloskan tim ke Piala Dunia, dan ya kemungkinan gajinya agak berat lah gitu, agak mahal lah. Makanya mungkin PSSI ya pandangan bahwa mencari pelatih yang sesuai kriteria dan sesuai dengan budget. Nah, jatuhlah kepada John Herman. Setelah setahun menurunnya minat kita kepada timnas Indonesia, setelah diambil oleh Patrick Kluivert, itu kan minat kita ini sudah sudah agak menurun. Bahkan juga teman-teman sepertiku juga agak tidak terlalu mengikuti kali berita timnas Indonesia ini. Tapi setelah berita yang baik ini, yang menurutku baik, dengan datangnya pelatih kelas dunia yang bisa membawa tim Kanada melaju ke putaran final Piala Dunia Qatar kemarin 2022, jadi ada sedikit gairah kembali gitu loh untuk mengikuti kabar timnas Indonesia. Ya tentunya kabar pelatih baru yang akan menukangi Garuda. Dia bukan pelatih sembarangan. Dialah pria di balik keajaiban Kanada yang bangkit dari tim mediocre menjadi konsisten Piala Dunia Qatar 2022. Pertanyaannya adalah apakah dia benar-benar lebih hebat dari Coach Sintayong? Apakah taktiknya cocok dengan karakter pemain timnas kita? Dan yang paling penting, sanggupkah dia membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sekedar level Asia? Hari ini kita akan bedah secara ringkas ya profil, taktik, dan alasan mengapa PSSI menjatuhkan pilihan kepada sang arsitek asal Inggris ini.
Pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena ada rahasia taktik Hetman yang bisa bikin lawan-lawan Indonesia di Asia gemetar. Yang pertama adalah, siapa itu John Hetman? Hetman lahir di Inggris. Ia mempunyai rekam jejak yang unik. Dia adalah satu-satunya pelatih di dunia yang berhasil membawa timnas wanita dan timnas pria ke putaran final Piala Dunia. Bayangkan kualitas adaptasinya. Di Kanada, dia mengambil tim yang berada di peringkat 72 dunia dan membawa tim itu menembus 30 besar. Dia adalah pelatih yang tidak hanya bicara soal taktik, tapi soal psikologi pemenang. Dia mengubah mentalitas sebuah bangsa yang sebelumnya lebih gila ke hoki es menjadi gila sepak bola. Tapi di balik itu, ya mari kita jujur. Sintayong sudah memberi kita kedisiplinan dan kekuatan fisik. Tapi apa yang dibawa Hetman ini? Pertama, positioning yang sangat cair. Hetman dikenal sebagai pelatih yang sangat fleksibel. Jika ST lebih menekankan pada high pressing dan transisi, Hetman punya kelebihan dalam penguasaan ruang. Pemainnya seringkali bertukar posisi dengan cepat untuk membingungkan lawan. Yang kedua, the power of set piece. Di Piala Dunia 2022, Kanada sangat berbahaya dalam bola mati. Dengan postur pemain Indonesia yang kini mulai kompetitif berkat pemain keturunan, taktik bola mati Hetman bisa jadi senjata mematikan bagi Garuda. Bicara sedikit gaya melatih John Hetman ketika menangani Kanada, beliau adalah pelatih adaptif dan tidak kaku pada satu strategi saja. Kalau kita lihat, beliau ini menggunakan taktik 3-4-2-1 atau 3-4-3. Menggunakan transisi yang sangat cepat yang memaksimalkan kecepatan sayap. Namun bisa berubah dengan cepat menjadi 4-4-2 atau 4-2-3-1, tergantung lawan yang dihadapinya. Yang kedua, beliau ini adalah master motivator. Salah satu kekuatan besar John Hetman bukan hanya di papan skor, melainkan dalam ruang ganti yang memiliki koneksi emosional. Dia tahu bagaimana cara pendekatan antara pelatih dan pemain antar pemain. Ia bukan sekedar pelatih teknis, melainkan seorang pembangun sistem. Ia sangat memperhatikan detail di luar lapangan, seperti ya nutrisi, kebugaran, dan lain-lain. Karena beliau berpikir tanpa adanya ini, ya tentu tim ini tidak akan berjalan dengan sesuai rencana. Ya tentunya beliau fokus pada proses. Baginya cara meraih kemenangan itu sama pentingnya dengan hasil akhir. Ia menekankan standar tinggi latihan setiap hari. Yang keempat, penerapan teknologi dan data. Ia sangat terbuka terhadap inovasi. Hetman menggunakan analisis data yang mendalam untuk membedah kelemahan lawan dan memaksimalkan potensi fisik pemainnya. Nah, itu dia cara melatih John Hetman ketika memegang timnas Kanada pada tahun 2018 hingga 2023. Dan kalau kita lihat sama-sama, win rate-nya ini agak bagus ya teman-teman, itu 62% kemenangan. Teman-teman, selanjutnya, kenapa PSSI memilihnya? Jawabannya adalah proyek jangka panjang. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Hetman ini mengambil tawaran dari Jamaika, karena Jamaika ini kan berjuang di playoff, ketika Jamaika ini lolos ke playoff di bawah komandonya, ya kemungkinan besar CV-nya akan bertambah bagus kan. Dan tentunya Hetman bukan pelatih yang ingin hasil instan dalam semalam. Di Kanada dia membangun sistem dari akar rumput hingga timnas senior. Dia melihat potensi Indonesia ini seperti melihat Kanada 10 tahun yang lalu. Raksasa tidur yang butuh sistem yang benar. Dengan komposisi pemain muda kita saat ini, Hetman punya bahan baku yang sempurna untuk menjalankan gaya mainnya yang energik. Tapi tunggu dulu, teman-teman pasti memahami masalah ini. Menjadi pelatih timnas Indonesia itu tidak selalu mulus dan tidak seperti yang dibayangkan. Melatih di Asia Tenggara punya tantangan tersendiri yang tentunya sangat berbeda dengan Kanada. Dari cuaca, federasi hingga politik, ya kan? Sampai ekspektasi netizen yang sangat tinggi bisa jadi bumerang bagi John Hetman. Akankah Hetman sanggup beradaptasi dengan budaya sepak bola kita?
seperti Sintayong, ataukah dia akan butuh waktu lama untuk mengerti lidah pemain lokal kita? Ini adalah sebuah perjudian besar, tapi perjudian ini layak dicoba. Teman-teman, pasti kita juga berharap lebih dari pelatih ini kan. Jangan sampai pelatih ini tidak bisa mendekati atau melampaui prestasi pelatih Sintayong. Kalau tidak ya, sorry to say, nama ST akan menggema selalu di stadion kalau John Herdman tidak bisa melebihi prestasi Sintayong. Teman-teman Garuda fans, kalau ngomong pelatih dari British ini, aku pribadi agak trauma juga sih. Kenapa? Karena kita ini pernah dilatih oleh pelatih asal British yang bernama, teman-teman pasti ingat, Simon McManamy, di mana timnas kita dibuatnya hancur lebur setelah memegang timnas ini kisaran tahun 2017 sampai 2018. Akhirnya kita gagal total di round 2 Piala Dunia. Kalau pelatih British ini agak-agak was-was juga kita semua kan. Tapi ya kita berharap kita doakan agar John Herdman ini cepat adaptasi dan bisa membawa Garuda terbang tinggi, meraih mimpi yang dulu tinggal kenangan. Dan terdekat John Herdman, kalau misalnya jadi terdekat John Herdman akan menukangi timnas Indonesia di bulan Maret, FIFA Matchday Maret dan April ya. Di sini kan kita ini kan menjadi tuan rumah di FIFA Series tuh. Itu berita terbaru bahwa peserta FIFA Series yang akan bermain di Indonesia itu ada yang pertama Indonesia, yang kedua ada ST Kitts and Nevis ini peringkat 154 dan Finlandia peringkat 75. Nah, di sini adalah langkah awal John Herdman akan menukangi timnas Indonesia. Kita jangan berharap terlalu banyak kepada beliau, biarkan saja beliau adaptasi, belajar bagaimana sistem permainan Indonesia, dan tentunya kita doakan agar timnas kita kembali terbang tinggi. Dan tentunya setelah setahun ini kita merasakan masa kegelapan, ya semoga masa itu berakhir dengan pelatih baru ini. Dan tentunya kita pun juga melihat CV dari John Herdman ini lebih bagus ya, jauh lebih bagus dari Patrick Kluivert dan lebih baik juga dari John Heitinga. Nah, tentunya Giovanni Van Bronckhorst lebih bagus dari John Herdman ini karena memiliki berbagai prestasi di berbagai negara. Dan apapun itu, tentu proses timnas bersama John Herdman ini mulai dari zero lagi, mulai dari nol. Tentunya kita akan disuruh bersabar dengan proses. Nah, itu dia. Teman-teman sekalian, jangan bosan-bosan mendukung timnas Indonesia. Doakan timnas kita agar menjadi lebih baik lah. Dan kita berharap di 2026 nanti PSSI memberikan prestasi, bukan lagi hanya sekedar kontroversi. Nah, teman-teman, John Herdman akan resmi menjadi pelatih Indonesia. Ini kita tunggu nanti Pak Erick Thohir selesai dari SEA Games akan mengadakan rapat Exco dan akan diumumkan di publik. John Herdman akan jadi pelatih timnas Indonesia. Jadi ya tentu timnas masuk era baru. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang juara Piala AFF, tapi soal bagaimana lagu Indonesia ini berkumandang di panggung dunia secara reguler. Sekarang giliran kalian nih teman-teman. Menurut kalian Garuda fans, apakah John Herdman adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Sintayong setelah gagalnya Patrick Kluivert? Atau kalian justru merasa ini langkah terlalu berisiko? Tuliskan pendapat kalian paling menarik di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Hidup Garuda, ayo terbang lagi. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.